Yes, yes. Halo Kak Santi. Wah, kayaknya Halo aku lagi Kanela. happy ya. Iya Kanela, aku lagi happy banget Kanela. Ada apa ini Kak Santi? Aku lagi dapat sesuatu Kanela. Kanela, kenapa datang ke sini? Nah, ini kan hari Minggu, kita mau ibadah Kak. Oh iya Kanela, aku lupa kalau hari ini hari Minggu. Untuk Kanela datang ingetin, kalau enggak aku udah jalan-jalan kan hari libur. Terima kasih ya Kanela. Sama. Oh, kita ajak adik-adik yang di rumah ya Kanela. Kita nyapa yuk adik-adiknya di rumah ya. Oke. Halo. Halo adik-adik. Apa kabar kalian semua? Wah, pastinya semuanya sehat-sehat Kanela. Ya, betul Kak Santi. Puji Tuhan ya. Nah, adik-adik, udah siap dong memuji nama Tuhan? Kita aja di sini udah siap ya Kanela ya. Ya. Adik-adik, kita mau mulai kan nih ibadah kita pagi hari ini. Semuanya siapkan hatinya. Kita angkat pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Untuk pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mau mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, memberkati guru-guru yang akan melayani kami pada saat pagi hari ini dan juga anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, baik beribadah secara online. Bila kami semua boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dan kembali diberkati oleh puji-pujian yang akan kami naikkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wah, Kanela, kita mau nyanyi lagu apa ya kira-kira ya Kanela ya? Apa ya? Kita nyanyi lagu Goliat datang ya adik-adik ya. Goliat datang Dengan membawa pedang dalam datang dalam nama Tuhan, diayunkan penghaling-halingan
Tuhan Yesus yang itu yang besar ya. Nah sekarang kita sudah memuji Tuhan ya Kanela. Waktunya abis ini ngapain Kanela? Udahan ya kita ya? Jangan Kak Santi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Oh iya, itu juga yang paling penting ya adik-adik, mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup mata, kita akan pujian Yesus kucintakan. Yesus kucintakan, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kalau hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kalau kami ingin mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami sudah memuji, menyenangkan, membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami boleh naik, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar, boleh kami simpan, dan firman itu boleh tertanam di dalam hati kami. Sehingga Tuhan, kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semuanya baik-baik? Puji Tuhan ya. Tadi semuanya sudah bersuka cita memuji Tuhan, sudah menyanyi, menari, juga melompat ya. Buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Nah saat ini nggak ada lagi ya yang melompat-lompat, nggak ada lagi yang lari-lari. Yuk semuanya duduk dengan manis ya, duduk dengan manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap? Ya, berikan hati, berikan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adikku semua, kalian pernah dengarkan kata mujizat? Ada yang ingat atau ada yang tahu apa sih mujizat itu? Ada yang ingat? Ada yang mengerti? Boleh kasih jawaban ke Kak Maria di sini? Apa? Luar biasa. Oh, betul. Sesuatu yang luar biasa. Ada lagi? Yang sebelah sini apa? Apa? Ya benar, keajaiban. Nah, jawaban adik-adik itu hampir benar. Dan memang yang namanya mujizat itu adalah peristiwa atau kejadian yang sangat luar biasa. Sehingga sulit untuk dimengerti oleh pikiran manusia. Contohnya nih, beberapa waktu yang lalu kalian kan pernah dengar
tentang Nabi Elia mengadakan mujizat. Ya, itu mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Ada yang ingat satu saja? Ada yang ingat? Oh, betul. Membelah sungai Yordan. Kok bisa ya sungai dibelah? Nah, waktu itu Nabi Elisa sama hambanya mau menyeberang. Nah, sungai Yordan itu kan sungainya lebar. Nggak ada perahu, nggak ada rakit, nggak ada apa lagi ya? Ya kapal, berenang juga tidak. Nah, Nabi Elia, dia pukulkan jubahnya ke Sungai Yordan. Kemudian air Sungai Yordan itu terbelah sehingga ia dapat menyeberang. Nah, ketika sudah sampai di seberang, jubahnya dipukulkan lagi ke Sungai Yordan, airnya jadi satu lagi. Nah, mungkin masih ada satu lagi ingat, ada nggak yang ingat? Nah, Nabi Elia juga pernah berdoa kepada Tuhan supaya di Israel itu tidak turun hujan. Nah benar loh adik-adik, ketika Elia berdoa kepada Tuhan supaya di Israel tidak turun hujan, di Israel tidak turun hujan, terjadi musim kemarau, musim kering yang panjang, selama 3,5 tahun. Wah kalau di negeri kita nggak sampai ya, nggak sampai terjadi musim kering itu 3,5 tahun. Nah itu di Israel waktu itu terjadi kekeringan yang begitu lama. Nah, ketika Elia berdoa lagi kepada Tuhan minta supaya Israel itu turun hujan, akhirnya di Israel juga turun hujan yang luar biasa, hujan yang lebat sehingga tanaman-tanaman mulai tumbuh kembali. Dan masih ada lagi adik-adik ya, kemarin juga pernah disampaikan bagaimana Nabi Elia pergi ke rumah ibu janda di Sarfat. Nah, ibu janda itu hanya memiliki segenggam tepung sama sedikit minyak. Dia mau olah buat makan dia dan anaknya. Karena saat itu kan masih belum turun hujan. Jadi musim kelaparan yang luar biasa. Nah itu tepung tinggal segenggam, mau dibikin roti. Ya Nabi Elia datang. Dia minta dibikinkan roti buntar kecil saja. Nah ibu itu bilang, Tuhan kalau aku bikinkan tepung ini buat Tuhan nanti aku makan apa? Ini aja aku mau bikin untuk makan saya dan anak saya. Besok saya nggak makan lagi, saya akan mati. Tetapi Nabi Elia bilang, Ibu sekarang buatkan dulu roti bundar buat aku. Nanti tepung itu tidak akan habis-habis, minyak juga itu akan masih ada. Nah adik-adik, ketika ibu janda di Sarfat itu taat, nah ia melakukan, maka ia buatkan roti bundar kemudian diberikan kepada Nabi Elia. Kemudian ia masak lagi ngambil, ternyata masih ada. Dia buat makan, dia dan anaknya. Besoknya mau masak, ambil lagi. Ternyata tepungnya itu benar, tidak habis-habis sampai musim hujan turun. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Dan masih banyak lagi mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elia. Nah, firman Tuhan pada saat ini yaitu tentang penggantinya Nabi Elia. Siapa ya penggantinya Nabi Elia? Adik-adik ada yang tahu? Siapa dia? Siapa? Betul. Elisa. Nah, hampir mirip ya namanya. Elisa. Nah, siapa sih Elisa itu? Nah, Elisa itu seorang petani, adik-adik. Dia petani yang sedang mengerjakan sawahnya. Saat Nabi Elia datang, Elisa ini sedang bekerja. Ia membajak tanahnya dengan 12 pasang lembu. Waduh, 12 pasang lembu itu banyak, adik-adik. Berarti ladangnya atau sawahnya Elisa ini tentu saja luas. Nah, ketika Elia datang, dia memanggil Elisa untuk menjadi pengikutnya, maka Elisa tinggalkan ladangnya, tinggalkan lembu sapinya, tinggalkan orang tuanya, kemudian ia mengikuti Nabi Elia dengan setia. Kemanapun Nabi Elia pergi, Elisa selalu mengikutinya.
Sampai adik-adik pada suatu saat nih, Elia akan diangkat oleh Tuhan kemana? Ke surga. Karena Elisa setia mengiring Nabi Elia berkata, Elisa, kamu punya permintaan apa? Sebelum aku diangkat ke surga. Nah, adik-adik, Elisa berkata kepada Nabi Elia, berikan 2 bagian dari rohmu. Nah, waduh, permintaan ini adalah permintaan yang sulit. Elia katakan, permintaanmu ini adalah permintaan yang sulit. Tetapi kalau kamu melihat aku terangkat ke surga, maka terjadilah apa yang kamu kehendaki. Nah, adik, cerita kakak ini adik-adik nanti bisa baca ya di dalam kitab 2 Raja-Raja. Nah, kakak kasih judul mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, adik-adik, kenapa Elisa itu sampai minta 2 bagian dari rohnya Elia? Nah, itu permintaan yang sangat sulit adik-adik. Tetapi kalau Elisa memiliki permintaan ini, karena Elisa tahu bahwa Elia itu di dalam kehidupannya, ia memiliki kuasa Tuhan, ia memiliki kekuatan Tuhan yang luar biasa, sehingga ia dapat melayani menjadi nabi di Israel. Elia mampu menyatakan kebesaran Tuhan. Itulah sebabnya Elisa juga ingin seperti Elia. Ketika ia menjadi nabi di Israel, ia ingin menyatakan kuasa Allah. Supaya bangsa Israel yang saat itu membelakangi Tuhan, dia tidak beribadah kepada Tuhan, ia beribadah kepada dewa-dewa. Ia menyembah berhala. Nah, Nabi Elisa mau bangsa Israel itu tahu bahwa ia memiliki Allah yang luar biasa. Memiliki Allah yang ajaib, adik-adik. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Tuhanlah satu-satunya yang layak disembah. Nah, itulah sebabnya adik-adik. Elisa minta 2 bagian dari roh Elia. Bagaimana ya? Adik-adik, ternyata Tuhan itu sangat baik. Karena apa? Karena Tuhan membuat Elisa itu dapat melihat ketika Elia diangkat ke surga dengan kereta berapi, dengan kuda berapi diangkat ke surga. Nah, Elisa bisa melihat loh adik-adik. Itu siapa yang membuatnya? Yang membuat Tuhan. Karena peristiwa itu tidak pelan-pelan begitu, tapi begitu cepat adik-adik. Elia terangkat ke surga itu peristiwanya begitu cepat. Nah, tetapi Elisa bisa melihat itu karena apa? Tuhan yang membuatnya. Karena apa? Tuhan sangat berkenan kepada Elisa. Tuhan mau memakai Elisa seperti Tuhan memakai Elia. Tuhan mau melalui Elisa juga kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya adik-adik, Allah memberikan apa yang diminta oleh Nabi Elisa. Nah, benar loh adik-adik. Ternyata Nabi Elisa itu banyak melakukan mujizat di Israel. Banyak melakukan hal-hal ajaib. Mungkin di antara adik-adik ada yang tahu
Apa ya yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Kira-kira apa ya? Ada yang pernah dengar di antara kalian mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Nah, kakak kasih satu contoh nih. Sama seperti yang dilakukan oleh Nabi Elia. Yaitu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Apa tadi? Membelah sungai Yordan, adik-adik. Nah, ketika Nabi Elisa mau kembali, adik-adik, kan tadi sungai Yordan sudah tertutup lagi. Wah, Nabi Elisa, dia melakukan apa yang dilakukan Nabi Elia. Karena ia memiliki jubah dari Nabi Elia, maka jubah itu dipukulkan ke sungai Yordan. Waduh, akhirnya jadi terbelah. Kemudian Elisa bisa menyeberang. Ada lagi, banyak adik-adik. Yang kedua, nah kakak kasih contoh ketika Nabi Elisa ini, ia sampai di Betel, adik-adik. Nah, ada anak-anak di sana yang tidak sopan. Ada anak-anak di sana yang mengolok-olok Nabi Elisa. Dia tidak menghormati hamba Tuhan. Dia tidak menghormati dia Nabi. Nah, Nabi Elisa mendatangkan apa? 2 beruang, adik-adik. Untuk apa? Untuk menghukum anak-anak yang nakal itu. Anak-anak yang tidak menghormati Nabi Tuhan. Tidak menghormati utusan Tuhan, adik-adik. Oleh sebab itu, jangan sampai ya adik-adik semua, kita harus menghormati siapapun, menghormati orang tua kita, menghormati kakak-kakak di sekolah minggu, menghormati guru-guru kita di sekolah, menghormati orang tua, opa, oma kita yang ada di rumah kita. Kita tidak boleh melawan karena apa? Tuhan tidak berkenan, adik-adik. Bahkan masih banyak lagi mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa selama ia menjadi nabi di Israel. Nah, ia menubuatkan, adik-adik, seorang perempuan di Sunem. Nah, perempuan di Sunem ini bersama suaminya ini sangat baik kepada Nabi Elisa. Dia suka melayani. Ketika Nabi Elisa datang ke kota itu, dia selalu menjamu. Nah, ternyata perempuan ini memiliki masalah keluarga ini karena apa? Mereka tidak memiliki anak. Nah, Nabi Elisa menubuatkan kalau ia akan memiliki seorang anak laki-laki. Dan ternyata 1 tahun kemudian ketika Nabi Elisa datang ke situ, ibu itu sudah memiliki anak. Nah, suatu ketika adik-adik, anak itu jatuh sakit. Kemudian anak itu meninggal. Waduh, sudah lama dinantikan, anaknya cuma 1, terus sakit, meninggal. Waduh, ibu dan bapak ini sedih, adik-adik. Ia datang kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa datang ke rumahnya. Kemudian anak itu dibaringkan di tempat tidurnya. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan. Ia minta kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak itu. Dan anak itu bangkit kembali, anak itu hidup kembali, adik-adik. Waduh, luar biasa. Ya, sudah meninggal, sudah mati, adik-adik. Ternyata bisa dibangkitkan kembali. Nah, mungkin masih ada yang ingat. Ada lagi? Ada enggak ya? Apa lagi ya? Yang sudah agak kelas besar, tahu? Tahu apa? Oh, benar. Begini adek, suatu ketika nih, Nabi Elisa dengan para nabi ingin membangun pondok, adik-adik. Membangun pondok. Nah, kalau membangun pondok kan dibutuhkan kayu-kayu. Kemudian nabi-nabi itu teman-temannya pergi ke sungai Yordan, ke pinggiran sungai Yordan. Dia mau mencari kayu, dia mau menebang pohon. Nah, ketika menebang pohon, adik-adik, mata kapaknya jatuh ke sungai Yordan. Waduh. Padahal kapak itu adalah pinjaman, adik-adik. Itulah sebabnya dia berteriak kepada Nabi Elisa, Nabi, kapaknya jatuh ke dalam sungai. Itu barang pinjaman, bagaimana ini? Nah, kemudian Nabi Elisa mengambil sepotong kayu, sepotong ranting, adik-adik. Di mana jatuhnya mata kapak itu? Ya kasih tahu, letak jatuhnya di sebelah sini.
Kemudian kayu itu ditaruh di mana? Mata kapak itu jatuh, adik-adik. Apa yang terjadi? Suatu keajaiban terjadi. Karena apa? Mata kapak itu kemudian muncul, dia mengambang di atas air, adik-adik. Wah, suatu kejadian yang luar biasa ya. Uang logam aja dimasukin ke sungai, kecemplung, nggak bisa muncul lagi. Nah ini mata kapak itu kan dari besi, itu berat adik-adik, sudah jatuh, tetapi oleh karena kuasa Tuhan bekerja melalui Nabi Elisa, maka mata kapak itu bisa mengapung dan bisa digunakan lagi. Oh, puji Tuhan. Sungguh melalui Nabi Elisa, Allah menyatakan kuasanya. Melalui Nabi Elisa, Allah menyatakan kekuatannya, adik-adik. Nah, masih satu lagi yang ingin kakak sampaikan tentang mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Kalian ingat ada seorang panglima dari tentara Aram yang ia menderita penyakit apa? Betul, penyakit kusta. Nah, ia datang kepada Nabi Elisa minta disembuhkan. Siapa namanya? Naaman. Nah, Naaman datang kepada Nabi Elisa, adik-adik. Dia ingin supaya penyakitnya itu disembuhkan. Nah, oleh Nabi Elisa dikasih tahu, dikasih jalan bagaimana supaya Naaman itu bisa sembuh. Nah, dengan mandi di Sungai Yordan 7 kali, akhirnya Naaman menjadi sembuh, menjadi tahir dari penyakit kustanya. Adik-adik yang dikasih Tuhan, sebenarnya kalau kita baca nanti di kitab 2 Raja-Raja, masih banyak loh adik-adik mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa. Nah, bukan hanya semasa hidupnya. Bahkan ketika Nabi Elisa sudah meninggal atau sudah mati pun, adik-adik, mujizat itu masih terjadi loh. Wah, bagaimana ya orang yang sudah mati kok masih bisa mengadakan mujizat? Nah, suatu peristiwa adik-adik terjadi pada suatu hari. Ada orang-orang Israel itu menguburkan mayat. Menguburkan orang yang sudah meninggal. Nah, ketika mereka mau menguburkan, sedang mau menguburkan gitu adik-adik, datanglah segerombolan orang-orang Moab. Nah, orang-orang Moab ini itu suka mengganggu bangsa Israel. Sebab itu mereka takut. Nah, saking takutnya nih, mayat itu langsung saja ia lemparkan ke kuburnya Nabi Elisa, ia tinggal lari. Nah, apa yang terjadi dengan mayat adik-adik? Ketika mayat yang dilemparkan ke kubur Elisa tadi menyentuh tulang-tulangnya Elisa, mayat itu bergerak. Mayat itu bangkit lagi adik-adik. Mayat itu juga bangkit pergi. Nah, suatu hal yang luar biasa terjadi. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau Nabi Elisa itu sanggup mengadakan mujizat, sanggup melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, itu bukan karena Elia atau Elisa itu manusia super, atau kalau adik-adik kenal sekarang apa ya, Ultraman, apalagi ya Power Ranger, bukan adik-adik. Kalau Elisa sanggup melakukan keajaiban, mujizat yang besar, itu karena apa? Karena kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Tuhan yang memampukan mereka, Tuhan yang menolong mereka. Dan ingat, Tuhan juga adik-adik sanggup memakai kita, anak-anaknya. Kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kalau kita tetap taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita, saudara, adik-adik, untuk melakukan hal-hal yang
hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar. Seperti di dalam Mazmur pasal yang ke-108 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Nah, adik-adik, dengan Allah, bukan sendiri. Elia juga dan Elisa juga melakukan itu bersama dengan Tuhan. Sebab itu kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang mengasihi kita. Ia yang mau bersama-sama dengan kita, yang mau memakai kita dengan kuasanya Tuhan. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang ajaib. Adik-adik mau dipakai Tuhan? Mau? Ya, mau. Sekarang katakan bersama dengan kakak. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk, sekarang lipat tangan. Ya, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami telah dengar bersama-sama bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan melalui Nabi Elia, juga melalui Nabi Elisa. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena ketika kami percaya, ketika kami taat, ketika kami setia, maka Tuhan Engkau juga memakai kami semua untuk kami boleh melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar, yang tidak terpikirkan oleh manusia, tetapi kami dapat mengalaminya oleh karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di hati kami, untuk selalu kami ingat bahwa kami memiliki satu-satunya Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.